Mari kita membuka Alkitab dari Perjanjian Lama. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih Boksu untuk kesempatan melayani pagi hari ini. Sama-sama Pak Saya, Nur. Ya. Bagaimana? Sama-sama Pak, terima kasih juga. Oh iya. Saya bersyukur pada Tuhan kalau mendengarkan panggilan Tuhan. Saya sekarang ini memasuki tahun yang ke-50 di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan dari hari pertama sampai hari ini, saya tetap melihat ke depan. Tidak mau melihat kiri dan kanan. Tidak mau terpengaruh dengan apapun. Kepentingan apapun. Tapi hanya mau fokus kepada Tuhan yang telah memilih dan yang telah memanggil aku di dalam pelayanan ini. Dan panggilan Tuhan bagi saya itu begitu sangat berharga. Saya ingat persis bulan Maret 2 tahun lalu. Saya ada di Medan dan harus naik ke Brastagi untuk berkhotbah di sana. Tapi harus pulang karena Jakarta mau lockdown pada hari Senin. Jadi saya dan istri pulang dan hari Senin pagi saya duduk di ruang tamu. Saya memandang ke atas, saya berkata kepada Tuhan, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan itu menjadi keyakinan saya 2 tahun lalu. Puji Tuhan, melewati masa pandemi ini, ke saya dan istri tetap enjoy. Karena anak-anak sudah menikah semua. Satu menikah dengan warga negara Jerman, orang Chinese. Satu menikah dengan orang Amerika. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita lihat bagaimana perjalanan hidup Abraham. Dengan tema, Lord, I don't understand, but I trust you. Kita lihat bahwa ini suatu yang aneh dalam tradisi kita, dalam kebiasaan kita. Abraham sudah berumur 75 tahun. Sementara Sarah berumur 65 tahun. Tapi Tuhan memanggil mereka keluar dari kampung halaman mereka. Dan pergi kemana? Kalau saya hari ini misal dipanggil keluar,
ke Eropa ya, ketemu anak, mantu, cucu-cucu. Ke Amerika. Tapi Abraham pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Saudara-saudara, Abraham tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka diperlukan di sini kepercayaan, ketaatan bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi, 75 tahun dan 65 tahun mereka berjalan, tinggalkan kampung halaman. Mereka membawa saudaranya Lot yang kemudian menjadi tiang garam. Itu suatu yang luar biasa. Mereka berjalan dan terus berjalan. Tidak ada wifi, nggak ada transport mobil, nggak ada pesawat. Kemana? Tidak tahu. Karena itu saya suka dengan tema, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Saya tidak tahu, tapi saya percaya. Ya pagi, sampai dengan pagi ini saya bangun tidur, saya berlutut. Tuhan, saya tidak punya, tapi Tuhan punya. Saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu jauh melampaui apa yang saya pikirkan dan doa. Abraham dan Sarah tetap berjalan. Dan kita lihat Tuhan berjanji mereka akan punya keturunan. Semuanya bintang di langit, pasir di laut. Hah? Kok bagaimana mungkin? Tapi kita belajar di sini, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Amin. Bagi saya tidak mungkin. Saya tidak bisa. Tapi Allah bisa. Allah sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Puji Tuhan. Abraham dan Sarah tetap berjalan. Berjalan dan berjalan. Dan akhirnya Sarah mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini oma-oma. Ini nenek-nenek. Ini udah apa lagi dalam bahasa kita. Bisa melahirkan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harus percaya itu. Bahwa Allah menyediakan segala sesuatu. Allah providensia. Allah Jehovah Jireh menyediakan segala sesuatu. Abraham dan Sarah tetap berjalan. Dan yang menarik saudara-saudara, ketika Ishak menjadi remaja, barangkali ya masih antara remaja dan anak-anak. Allah berbicara kepada kepada Abraham untuk mempersembahkan anak. Ada satu komunikasi yang saya belajar dari Abraham dan Sarah. Abraham tidak memberitahukan itu kepada istrinya. Karena kalau diberitahukan, pasti ada persoalan. Tapi Abraham taat. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti kenapa di usia lanjut Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa anak ini. Dan ketika dia bertumbuh, Tuhan suruh dipersembahkan. Lord, I don't understand. Saya tidak mengerti, but I trust you. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup saya. Itu juga saya nikmati sampai hari ini. Selama 50 tahun, saya melayani dan terus melayani dari awal. Dan saya melayani
rumah saya ialah Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang digaji. Tapi selama 50 tahun saya bersama dengan istri, anak-anak, mantu, cucu-cucu, belum pernah berkekurangan. Lord, I don't understand, but I trust you. Amin. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah memanggil kita. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Apalagi Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus belajar taat. Taat apapun konsekuensinya. Dan Abraham kemudian, yang lebih menarik saudara, ialah ketika dalam perjalanan, Ishak tanya kepada Abraham, Pak, ini kayu sudah ada, api sudah ada, mana dombanya? Saya ketika membaca itu, merenungkan itu, saya pikir, Tuhan, kalau saya, Abraham, saya tinggalkan panggilannya. Karena ini anak yang Tuhan berikan di hari Tuhan. Bagaimana mungkin saya bawa dan persembahkan dia? Tapi Abraham taat, obeying whatever the cost. Taat apapun konsekuensinya. Taat apapun masalah harganya. Karena kita tidak mengerti, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Ibu Bapak Saudara sekalian, saya senang tadi lihat pagi-pagi semua sudah bersuka cita, salaman satu dan yang lain. Ngomong-ngomong udah sahur belum? Pasti kita bersuka cita, puji Tuhan. Dan kita harus tetap berjalan maju dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup saudara. Dia mengasihi saudara dan saya. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya diperlukan dari kita ketaatan, obeying whatever the cost. Taat apapun resikonya. Seperti yang diteladani oleh Abraham. Dia taat. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan bayangkan, bukan dombanya. Bukan kambingnya. Tapi anaknya yang dikaruniakan Tuhan kepadanya di hari tua. Diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Mari kita belajar teladan Abraham. Dia taat. Sekali lagi, taat. Taat dan taat kepada Tuhan. Apapun konsekuensinya. Obeying whatever the cost. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Saya bersyukur karena dalam perjalanan hidup saya, banyak sekali tawaran. Macam-macam. Saya, mungkin satu-satunya hamba Tuhan di negeri ini yang diterima presiden-presiden kita, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi baru 4 kali. Itu luar biasa cara Tuhan. Mengapa saya diterima oleh Soeharto tahun 86? Karena saya dielu-elukan menjadi anggota DPR dari untuk Golkar. Saya bilang tidak, panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Melayani. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap melayani. Konsisten terhadap panggilan Tuhan. Kesetiaan kita terhadap panggilan Tuhan
Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Melayani mahasiswa. Mereka adalah pemimpin hari besok. Saya pegang moto dari awal. Student today are leader for tomorrow. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari besok. Karena itu saya fokus melayani para mahasiswa. Dan mereka menjadi orang-orang para pemimpin yang berkembang di mana-mana. Tapi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu luar biasa. Saya pernah bergurau dengan SBY di istana. Karena anak yang saya injili, anak Chinese yang saya injili di UI, kedokteran UI Salemba, dia terima Yesus. Dia bertobat. Saya urus sampai dia dibaptis di GPIB Petrus. Kemudian sesudah 2 atau 3 tahun jadi dokter, dia kasih tahu dia mau masuk wajib militer. Dia pergilah dengan SBY ke Bosnia. Rupanya SBY melihat ini anak ini baik. Ketika SBY jadi presiden, dia ditunjuk jadi ketua tim dokter kepresidenan. Aris Budi, Dr. Aris Budi. Jadi ketika saya berjumpa, diterima SBY di istana, saya salaman, saya bilang, Bapak Presiden harus baik-baik dengan saya. Dia bingung, dia tanya, kenapa Bapak Pendeta? Kalau tidak saya suruh Dr. Aris kasih obat tidur, Bapak ngantuk, ketawa semua. Jadi bagaimana Tuhan memakai hidup kita dalam perjalanan ini? Hidup saudara dan saya hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak dipakai Tuhan, tidak ada nilainya. Mau orang konglomerat, mau apa, tidak ada nilai. Kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Ingat, 5 roti dan 2 ikan. Sangat berharga di mata Tuhan. Ketika anak itu mempersembahkan apa yang tidak berarti bagi manusia, di dalam tangan Tuhan menjadi luar biasa. Dan itulah kehidupan kita. Kita orang biasa, tidak ada apa-apanya. Mari kita taruh hidup kita di atas mezbah Tuhan. Seperti Abraham membawa Ishak, ditaruh di atas mezbah. Siap dipersembahkan, tanpa ragu-ragu. Sebagai seorang ayah, saudara yang menjadi ayah, bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah pada saat itu. Ditaruh di atas mezbah berarti dibunuh. Tapi Tuhan tetap mengontrol setiap detik kehidupan. Pada saat di mana Abraham bertindak, mau menaruh pisau di atas Ishak, Tuhan menahan tangannya. Tidak boleh. Dan ketika dia menoleh ke belakang, melihat domba yang sudah disediakan Tuhan. Itulah cara Tuhan dalam memimpin jalan hidup kita. Diperlukan di sini percaya. Trust and obey. Trust, percaya dan taat. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tetap percaya, puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa selama tahun yang ke-50 dalam pelayanan saya hanya satu. Percaya, trust and obey. Percaya dan taat bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Suami boleh terlambat, istri boleh terlambat, orang tua boleh terlambat, anak boleh terlambat. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang terjadi? Ishak kemudian diturunkan dari atas mezbah itu. Dan seekor domba dipersembahkan. Dan itulah simbol tentang Yesus Kristus yang akan dipersembahkan. Anak domba Allah. Karena itu dalam Yesaya, kita melihat Yesaya 1 ayat 29 katakan apa? Lihat anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus dosa isi dunia.
Dan itu menjadi suatu realita yang luar biasa sampai hari ini. Kita pagi-pagi kita beribadah, memuji Tuhan, berdoa karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kebetulan kita masuki minggu sengsara. Kita mengingat kembali pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah di atas kayu salib. Siapa saya, siapa saudara, sehingga Kristus rela mati bagi kita. Mari kita renungkan itu. Kita pikirkan itu dalam hidup kita. Sehingga kita tetap berjalan maju. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Mengapa begini, mengapa begitu? Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit? Mengapa Tuhan izinkan persoalan sosial, ekonomi, politik di negeri ini? Lord, I don't understand, but I trust you. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Luar biasa. Saya dengan bangga bersyukur kepada Tuhan. Selama hampir 50 tahun dalam panggilan dan pelayanan saya tetap yakin dan percaya. Padahal saya melayani selama 50 tahun tidak digaji oleh siapapun. Tapi diberkati Tuhan luar biasa. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya mau mendorong kita sekalian pada pagi yang indah. Mari kita semua belajar untuk percaya. Percaya tanpa pamrih. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tiap-tiap kali saya katakan ini. Kalau jangan dalam membuat keputusan apa saja. Jangan hanya lihat ke kiri dan ke kanan. Ke depan, ke belakang. Tapi belajar lihat ke atas. Apakah Tuhan menganggukkan kepala untuk kita? Apakah Tuhan setuju? Apakah Tuhan oke dengan apa yang sedang kita pikirkan dan kerjakan? Kalau Tuhan menganggukkan kepala, ayo jalan terus. Nggak usah takut. Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak paham, saya tidak mengerti. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Sebagaimana Tuhan telah memimpin Abraham dan Sarah melakukan perjalanan yang unpredictable, begitu sulit. Tapi Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup mereka. Mencapai puncaknya, Abraham mendapat predikat Bapa segala orang beriman. Bapa segala orang beriman. Karena dia telah menunjukkan percayanya kepada Tuhan tanpa pamrih. Dia telah menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan tanpa pamrih. Dan ini yang mau kita belajar, Bapak saudara sekalian. Lord, I don't understand, but I trust you. Percaya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak saudara sekalian untuk tetap percaya, tetap taat. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Amin.